bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Jumat 17 Juni 2022. Tema permenungan kita hari ini adalah mengumpulkan harta surgawi. Inspirasi dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Doa kita hari ini akan dihantar oleh Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Virgo PRR dari komunitas novisiat Riang Kemih. Mari kita siapkan hati dan batin kita. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyertai dan menyemangati kita sepanjang hari ini. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur di hadapan takhta-Mu yang maha tinggi, atas anugerah kasih dan kesetiaan-Mu, yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan berahmat yang senantiasa kami peroleh untuk dapat berkumpul, untuk berbagi kisah dan kasih di antara kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar dapat mendengarkan sabda-Mu dengan penuh perhatian dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik,
tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengumpulkan harta surgawi. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita renungkan setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sampai dengan hari kemarin berbicara tentang kewajiban keagamaan. Hari ini Yesus beralih dari pembicaraan mengenai kewajiban keagamaan itu kepada kebutuhan-kebutuhan konkret yang dimiliki oleh umat manusia, yaitu tentang mengumpulkan harta. Prinsip pengajaran Yesus dalam perikop Injil hari ini yaitu bahwa para muridnya hendaknya mengumpulkan harta yang tidak akan pernah binasa, harta yang memberi jaminan hidup kekal, yaitu harta surgawi. Bapak Ibu, para sahabat terkasih, kebutuhan akan harta terkadang menggelapkan mata manusia. Dalam pengalaman hidup nyata, kita menjumpai adanya gejala yang menunjukkan bahwa kekayaan digunakan sebagai salah satu indikator status sosial ekonomi dalam masyarakat. Ada orang yang lebih menghargai atau menghormati orang yang punya banyak harta daripada orang-orang kecil dan miskin. Tanpa kita sadari, gejala ini juga ada dan terjadi di sekitar kita, sekitar kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari juga, mungkin kita juga terlibat di dalamnya. Tak jarang kita menjumpai ada orang yang memiliki sikap hormat yang berlebihan terhadap orang kaya dengan tidak mempedulikan orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa poin penting yang menjadi pokok pikiran bacaan hari ini mengenai hal mengumpulkan harta. Yaitu yang pertama, mengumpulkan harta duniawi. Pada pokok yang pertama ini, Tuhan mau mengajarkan dan menasihati kita supaya kita tidak perlu menginginkan harta ataupun kehormatan duniawi. Tuhan mengingatkan kita agar selalu waspada terhadap dorongan untuk memperkaya diri dengan mengabaikan rasa takut akan Tuhan. Kita perlu senantiasa waspada terhadap sifat serakah. Jangan sampai hanya demi harta duniawi yang fana dan yang akan rusak oleh ngengat dan karat serta dirampas oleh pencuri, kita pergi meninggalkan Tuhan. Kita lupa pada Dia yang selalu setia mendampingi siara hidup kita dengan kasih setia dan karunia-Nya yang berlimpah. Pokok pikiran yang kedua adalah mengumpulkan harta surgawi. Melalui poin ini, kita pun diajak untuk belajar mengumpulkan harta surgawi. Pokok pikiran yang kedua adalah mengumpulkan harta surgawi. Melalui poin ini, kita diajak untuk belajar mengumpulkan harta surgawi yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat dan tidak dicuri. Mengapa demikian? Di surga tidak ada ngengat, di surga tidak ada karat,
maupun pencuri. Dan apakah harta surgawi itu? Harta surgawi ialah firman Tuhan yang diam di dalam hati kita. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada kita, di mana kita berada, di situ pula harta kita berada. Poin penting yang berikut yaitu mata adalah pelita tubuh. Dari poin ini juga, Yesus dengan sangat jelas menyatakan bahwa mata merupakan salah satu panca indera manusia yang perlu dijaga agar tetap baik dan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Namun, apabila mata kita cacat, maka kita tidak dapat melihat dengan jelas. Bahkan, bisa jadi keadaan di sekitar kita akan menjadi gelap. Karena mata adalah pelita tubuh, maka kita perlu menjadikannya mata kita terang, sehingga terang itu dapat bercahaya dalam seluruh tubuh kita, pada hati kita, dan pada perbuatan-perbuatan kita yang memancarkan kasih kepada sesama di sekitar kita. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita, baik hidup pribadi maupun kehidupan keluarga. Persoalan-persoalan ekonomi, persoalan keuangan, ataupun persoalan penurunan pendapatan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita, baik persoalan dalam hidup pribadi maupun dalam hidup keluarga. Persoalan yang ada, misalnya persoalan ekonomi, persoalan keuangan, ataupun penurunan pendapatan kita. Namun demikian, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai dan memberkati kita yang selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Hendaklah kita yakin dan percaya bahwa harta duniawi tidak akan pernah berkuasa menyelamatkan seseorang dari hukuman dunia fani, melainkan firman Tuhanlah yang merupakan harta surgawi akan membawa kita kepada hidup yang damai penuh sukacita di surga. Maka Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, berbahagialah kita yang selalu berusaha mengumpulkan harta surgawi yang dilengkapi dengan doa, syukur dan pujian, penyembahan, kasih dan pelayanan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Murah, bantulah kami untuk selalu mengarahkan budi kepada harta surgawi yang akan membawa kebahagiaan sejati bagi kami dalam kehidupan yang kekal di surga nanti. Sadarkanlah kami untuk selalu berbagi kasih kepada sesama yang ada di sekitar kami, khususnya mereka yang sakit, agar mereka tetap optimis dalam menjalani hari-hari hidup mereka, dan sembuhkanlah mereka pada waktu Engkau berkenan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga Kristiani di mana saja mereka berada. Bantulah mereka dalam usaha mencari jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka jumpai dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Berbelas kasihlah kepada jiwa-jiwa umat beriman yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Pandanglah setia amal bakti semasa hidup di dunia, dan perkenankanlah mereka boleh menikmati kebahagiaan surgawi bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Salam sehat untukmu semua. Tuhan memberkati kita. Kami hadir menyapa setiap